Kalau semuanya sudah siap kebagian sore hari ini? Sudah siap semuanya? Oke, sebelum kita mulai, saya mau bagikan pengumuman cepat aja. Jadi minggu ini kita akan ikut dari Senin sampai hari Sabtu. Jadi Senin konsernya ada di Maskot dengan Pak Subiri Samuel, dan hari Selasa Multicultural pasukannya, dan juga hari Rabu Istek dengan Pastor Dominikan, hari Kamis di Maskot juga di Pastor Jeffrey, dan hari Jumat ada 3 tempat di City Hillsdale atau dengan Pastor Villa Hiroki, dan TNC dengan Pastor Familia, dan di Hobart dengan Pastor Setiawan, dan hari Sabtunya berikut dengan Pastor Villa Hiroki. Dan untuk hari Rabu ada doa juga mungkin dengan guru. Oke, nah kita berdoa. Bapak kami yang sudah mengucap syukur Tuhan, pada saat waktu ini Tuhan kami meluangkan kami Tuhan lebih lagi dari Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan, kami mau dari diri kami akan memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kalau kiranya Kau pimpin bagian sore hari ini Tuhan. Dan Kau curahkan Roh Kudus turun di atas bagian ini Tuhan. Kau sentuh hati kami, Kau jamah hati kami Tuhan. Kau bukakan pikiran kami juga Tuhan dengan pembawaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara kita lagi berdiri dan kita menyembah Tuhan lebih lagi, sebab Dia yang sangat layak dipuji. Hanya dari satu nama yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang layak dipuji dan disembah. Oh
kebaikan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan Bapa dalam hidup kami Tuhan. Kau sertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan terkadang kami tidak setia Tuhan. Ampuni kami, tapi kami tahu Tuhan Kau setia berjalan bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sebelumnya Tuhan ampuni kami Tuhan jika kami masih melakukan hal tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Murnikan hati kami Tuhan. Jadikan kami hanya berfokus kepada Engkau Tuhan. Kami datang Bapa di tempat ini Tuhan. Kami mau bersuka cita Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Biarkan kami memberikan yang terbaik yang daripada kami untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai Bapak ibadah kami Bapak. Dalam kami sertai dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan tidak hanya kami mengucap syukur Tuhan. Amin.
walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya bahwa firman Tuhan itu selalu kita dalam kehidupan kita. Amin. Itu adalah sebuah kekuatan dalam kehidupan kita. Kita siapkan kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan
untuk setiap pemimpin gereja kami yang ada Tuhan. Biarlah Engkau pelihara hidup mereka Tuhan. Engkau yang sertai mereka Tuhan. Engkau yang kuatkan hati dan kaki mereka Tuhan. Selangkah bersama Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga membawa Tuhan pelayan-pelayan yang ada Tuhan. Biarlah Bapa, kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak goyah, kami tidak goncang Tuhan. Ada kesatuan hati Bapa di antara kami Tuhan untuk terus setia melayani Engkau Tuhan. Dan Bapa, kami juga bawa Tuhan setiap jemaat yang ada Tuhan. Kau yang sertai, Kau yang lindungi Tuhan. Kau yang cover Bapa dan dosa darah-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala macam penyakit yang ada Tuhan. Jauhkan dari mana bahaya Bapa, jauhkan dari pencobaan Tuhan. Kami yang serahkan Bapa, biarlah jemaat ini Bapa mempunyai hati yang terbuka Bapa untuk terus rindu datang pada Engkau Tuhan dan terus bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Kami juga membawa Australia dan Indonesia Bapa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang melawat negara-negara ini Tuhan. Engkau yang berkati Bapa pemimpin Tuhan dalam keputusan-keputusan yang ada Bapa yang benar Bapa yang datang daripada Engkau Tuhan untuk mensejahterakan rakyat-rakyat yang ada Tuhan. Dan juga Tuhan kami juga berdoa Bapa untuk yang mungkin sedang saat ini Bapa sedang sakit Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan ada kesembuhan Bapa yang datang daripada Engkau Tuhan. Ilmu-Mu yang sembuhkan Tuhan, kuasa-Mu yang berikan Tuhan. Biarlah Bapa lewat obat yang dimakan Tuhan, treatment-treatment yang ada Tuhan. Mungkin dokter Tuhan, mereka boleh disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga bawa Tuhan setiap komsel yang ada Tuhan. Dari komsel Senin sampai hari Sabtu yuk Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Bapa komsel ini Tuhan boleh terus bertumbuh Bapa dan menjangkau jiwa-jiwa yang di sekitar Tuhan. Kami minta Tuhan lawatan-Mu Tuhan atas komsel ini Tuhan. Untuk ketua komsel yang ada juga Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Bapa Kau yang berikan hikmat Tuhan, kreativitas Bapa daripada Engkau Tuhan akan membuat komsel ini Bapa lebih bertumbuh hidup dan menarik Tuhan. Kami mau serahkan Bapa segala sesuatunya Bapa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang mengacara Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berikan hikmat marifat Bapa yang datang daripada Engkau Tuhan. Agar Bapa semua yang dikeluarkan dari mulutnya Tuhan adalah kerinduan hati-Mu Bapa yang boleh disampaikan pada kami Tuhan. Yang benar yang daripada Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan, buka hati kami, pikiran kami lebar-lebar Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk menyerap Bapa firman-Mu Bapa sebanyak-banyaknya Tuhan, yang dapat mengubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktu dan tempat ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan di dalamnya kami ucap syukur Tuhan. Amin. Oke, Shalom. Kurang kenceng, kurang semangat. Shalom. Ya, jadi hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan. Akan cukup panjang karena akan ada ini kayak seminar kelas wis. Enggak lah. Ini saya membahas sesuatu yang nggak cocok sebetulnya kalau saya yang bahas karena saya belum mengalami, tapi nggak apa-apa lah. Saya cuma diingetin, nggak tahu ya, saya beberapa minggu ini 2 minggu terakhir saya diingetin karena kan 3 minggu lagi saya akan balik. Nggak cuma saya, bapak, ibu dan juga Jeffrey balik ke Indo. Terus saya akan mengadakan satu acara itu adat Batak namanya Manulangi Tulang. Maksudnya kita suapin om biar om kasih nasihat ke kita yang mau nikah. Kayak gitu, di adat Batak ada kayak begitu. Jadi sebelum nikah kita pamitan dulu sama om biar om tuh kasih nasihat ke kita. Nah, di acara itu pastinya ada ibadah dan harus ada khotbah. Yang lucunya saya disuruh khotbah. Saya yang minta nasihat, saya juga yang disuruh khotbah. Gitu kan, kayak ini gimana ini gitu. Gimana? Dariku untukku ya. Saya juga kan gimana gitu, mereka yang udah nikah belasan puluhan tahun tiba-tiba saya disuruh khotbahnya tentang keluarga. Ya saya belum berkeluarga. Saya di sini tinggal sendiri, saya tinggal serumah ada 9 orang, tapi jarang ketemu. Mau bayar rent aja bikin appointment. Gitu. Om, ada nggak di rumah hari ini? Oh, besok ya Ben ya. Gitu. Sampai ketemu aja tuh harus bikin appointment. Bayar rent aja.
Jadi hari ini saya akan membawakan khotbah keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang diberkati Tuhan. Jadi saya spoil sedikit ya, saya kasih tahu sedikit, yang bikin PowerPoint ini calon saya. Saya bilang kita harus bisa jadi partner in crime. Partner in crime. Sebetulnya lebih ke saya males sih bikinnya. Dan dia nawarin gitu, mau nggak aku bikinin? Cakep banget. Pas deh, pas ya, Pastor Iwan? Iya ya, penolong yang setia. Saya nggak minta tolong, dia nawarin loh, puji Tuhan. Keluarga yang diberkati Tuhan. Nah, hari ini awal saya akan fokus dengan kata diberkati. Kita boleh buka, sorry kecil nih, thank you digedein. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-29. Semua boleh perhatikan ke depan atau ada yang mau buka di gadgetnya silakan. Saya akan bacakan 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-29. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Jadi konteksnya ayat ini lagi dalam sebuah pasal yang lagi ngomongin tentang doa Raja Daud. Setelah dia dikasih tahu oleh Nathan bahwa bukan kamu yang akan membuat bait Allah, bukan kamu yang akan membangun bait Allah, tapi keturunanmu. Jadi di sini Daud juga bilang, di ayat-ayat atas dia bilang, Tuhan siapakah aku? Tuhan siapakah aku? Bisa bangun baitmu, bisa bangun rumahmu Tuhan. Tapi terima kasih loh, dikasih kepercayaan keturunanku. Makanya dibilang di sini, oleh engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Saya ambil di sini kata berkat, di mana di sini pakai bahasa aslinya barokah. Saya ambil akar katanya itu barak, bisa baruch, bisa yang lainnya. Yang berarti, nah ini next. Nah ini ada to bless, to kneel, bless oneself, to bless, to be blessed, be adored, to cause to kneel, to praise, salute, and curse. Loh, saya pas tahu ternyata barak juga bisa jadi ini loh, curse. Curse ini apa sih bahasa Indonesia ini? Kutuk. Bahkan ada juga barak ini bisa dibilang blasphemy. Apa blasphemy? Apa blasphemy? Penistaan. Coba bayangin, ternyata bless juga bisa mengutuki. Dan kita bisa lihat, ada yang tahu nggak di mana yang ayat waktu Allah sama iblis lagi ngobrol, terus iblisnya bilang, jauhkanlah bukalah tanganmu daripada Ayub, lalu dia akan mengutukimu. Ayatnya di mana ya? Kalau boleh tahu ya, boleh nggak dibuka? Ayub berapa ya? Ayub pasal 1 kah 2 ya? Ini nanti kita boleh ini sama-sama. Jadi ternyata ini pengetahuan baru yang kita ada ya, gitu ya. Ayub pasal berapa? Kita cari dulu ya. Oke, Ayub pasal Ayub pasal 2 ayat yang ke-5. Oke, tetapi ulurkanlah tanganmu. Sorry, bukan yang ini. Yang mana ya?
Oke, atau yang ini Ayub pasal 2 ayat yang ke-9. Ayub pasal 2 ayat yang ke-9. Ya, Ayub pasal 2 ayat yang ke-9 dibilang begini, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi dalam bahasa aslinya itu bukan kutukilah, malah dibilang bless your God and go die. Agak aneh ya, agak aneh. Tapi setelah saya coba cari tahu, ternyata kata barak ini bisa jadi sebuah sindiran. Dan sindiran ini masih dipakai sampai hari ini. Bahkan sering kita dengar saat orang setelah bersin. Ya, kalau ada orang bersin bilang apa? Bless you. Tahu nggak bless you itu artinya apa? Setelah bersin. Gak ada yang tahu? Saya coba-coba cari tahu. Ternyata di Europe waktu tahun 1500-an ada wabah besar. Lalu saat itu paus atau petinggi gereja saat itu bilang, kita bisa nangkalnya dengan kita memiliki kita membuat barrier, salah satunya dengan perkataan bless you. Jadi waktu orang bersin kayak kita bless you, kita tolak loh. Jadi kita balikin lagi. Jadi kalau ada yang bersin, kasih, bless you. Jadi biar orang yang sebelahnya nggak kena bersinnya. Makanya dibilangnya bless you. Oh, saya pas lihat begitu, oh begitu ternyata. Jadi ibu selama ini aman karena ibu bilang bless you terus, Bu. Ya. Jadi kita tahu saat orang bilang diberkati engkau, ini bisa jadi dua kata. Kalau di Alkitab nanti kita lihat, kalau ada yang mau belajar bahasa asli, ternyata kata-kata dalam Alkitab itu luas banget maknanya. Oke, kita balik lagi. Nah, kita balik, kan ini udah kita lihat artinya, perkataan to bless, to kneel, bless oneself, to bless, to be blessed, be adored, to cause the kneel, to praise, salute, curse. Jadi keluarga yang diberkati Tuhan itu apa sih? Next. Nah, keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang dibuat Tuhan. Ya, keluarga yang dibuat Tuhan mampu untuk dikaguminya, dipujinya, dan dihormatinya. Jadi keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang bisa bikin Tuhan itu meleleh hati. Atau keluarga yang dibuat Tuhan bisa untuk dipuji-pujinya. Jadi Tuhan bisa kayak, ini loh, bisa dipamerin, kayak, ini loh keluarga yang aku berkati, keluarga yang berkenan di hadapanku ini. Jadi arti keluarga yang diberkati Tuhan bukan keluarga yang kaya raya, keluarga yang gak pernah kekurangan, enggak. Tapi keluarga yang bisa Tuhan banggakan. Ini keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang bisa Tuhan banggakan. Itu sudah benar. Nah, next. Jadi bagaimana menjadi keluarga yang diberkati Tuhan? Wah, ini pertanyaannya. Kalau tadi kan jawabannya keluarga yang diberkati Tuhan itu apa? Keluarga yang dimampukan Tuhan untuk jadi kebanggaannya. Tapi sekarang bagaimana jadi keluarga yang diberkati Tuhan? Poin pertama, keluarga yang membangun mesbah Tuhan. Kita tahu mesbah itu di Alkitab sebagai tempat pengorbanan ya, tempat persembahan. Tapi ternyata ada arti lain dari mesbah. Saya ambil di Yosua pasal 22 ayat 10. Ini sebuah kisah yang kalau kita baca biasa tuh nggak kena apa-apa. Tapi coba deh kalau misalnya dengerinnya sambil pakai audio Bible, loh, ada dramatisasinya di situ yang bikin kita, wah iya ya, ada cerita begini ternyata di baliknya. Nah, ini keluarga yang membangun mesbah Tuhan ya. Yosua pasal 22 ayat yang ke-10 saya akan bacakan. Ketika mereka sampai ke Geliot pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben
Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi Sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Jadi saya mau kasih tahu sebuah kisah di belakangnya. Jadi saat di ayat-ayat yang sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, ini lagi mau bilang ada pembagian tanah nih untuk orang Israel. Dan tiga suku ini tadi ada Ruben, Gad, Manasye. Mereka dibagi loh di sebelah ujung dekat Kanaan, bahkan di tanah Kanaan nempel tuh, udah dibagi. Disitulah mereka bangun mezbah, tapi ngadepnya ke Kanaan, gitu. Ngadepnya ke Kanaan, nggak tahu nih. Di sini ternyata jadi masalah. Di ayat berikutnya itu akan jadi masalah dan ke-10 suku yang lain, ini protes, bahkan mereka sampai pengen memerangi ketiga bangsa ini, ketiga suku ini, hanya karena kiblat. Bayangin ya, hanya karena kiblat. Di Indonesia kiblat untuk masjid, mosque itu sangat penting. Bahkan ada jasa pemindahan bangunan, jadi bangunannya bisa diangkat, baru dicocokin tuh derajatnya tuh, biar bisa ke kiblatnya kemana? Ke Ka'bah sana, bisa. Dan ini gini, ini ada ininya nih. Cuman gara-gara kiblat bisa hampir perang mereka, perang saudara. Tapi Yosua 22 ayat 29 bilang, jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan. Bayangkan, buat mezbah bagus, tapi karena salah kiblat, suku-suku lain bilang ini memberontak nih. Lalu dibilang, jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian, atau korban sembelihan. Mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah suci. Jadi waktu itu ada kemah suci. Jadi kiblatnya itu kemah suci. Semua bangun mezbah, kiblatnya kemah suci. Tapi orang tiga suku ini, Gad, apalagi tuh saya lupa ngomong. Ruben, Gad sama Manasye ini bangunnya kiblatnya ke Kanaan. Tapi di ayat 22 ayat 34 dibilang begini, dan Bani Ruben dan Bani Gad, Manasye nggak disebut di sini, menamai mezbah itu saksi, karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itulah Allah. Jadi mezbah di sini ini lagi nggak ngomongin mezbah persembahan, mezbah korban bakaran, atau apalagi tadi mezbah sembelihan, enggak. Ini lagi ngomongin mezbah yang menjadi saksi bahwa bahkan di Kanaan pun Tuhan itulah Allah. Tuhan itulah Allah bukan cuma sekedar kata-kata atau kalimat biasa. Itu adalah pengakuan iman orang Israel. Atau mungkin kalau ada yang tahu pernah dengar Shema Israel. Shema Israel apa tuh? Adonai Elihanu apa lagi tuh? Adonai Echad. Jadi dengarkanlah orang Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan itu satu. Jadi di sini ada pengakuan iman. Oke, lanjut. Keluarga yang diberkati Tuhan adalah nggak dimasukin sama saya ngikuin, kurang komunikasi. Oke. Tuhan itulah Allah adalah penggalan dari Shema Israel, dari pengakuan iman orang Israel. Dan keluarga yang diberkati Allah adalah keluarga yang hidupnya adalah kesaksian bahwa Tuhan adalah Allah. Jadi ketika keluarga kita adalah keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga kita akan menjadi keluarga kesaksian. Suami akan menjadi suami kesaksian bagi istrinya, di mana istrinya bilang, saya bisa lihat Tuhan lewat suami saya. Istrinya jadi kesaksian buat suaminya, di mana saya bisa lihat Tuhan lewat istri saya.
Anak-anak juga bisa lihat orang tuanya begitu, orang tua bisa lihat anaknya begitu. Ini nih, bahkan orang yang di luar keluarganya lihat, ih keluarga ini gitu, pengen banget deh jadi keluarga kayak gitu. Keluarga yang bisa saling mengasihi, keluarga yang bisa saling mengampuni, keluarga yang bisa jadi solid begitu, pengen deh begitu. Nah ini, keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang mampu membangun mesbah. Mesbah di sini kesaksian. Jadi keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang hidupnya adalah kesaksian bahwa Tuhan adalah Allah. Oke, next. Terakhir. Udah terakhir. Keluarga yang sadar akan perannya masing-masing. Nah, tentu kita rindu punya, saya juga pengen gitu, punya istri yang tahu apa mau saya bahkan sebelum saya ngomongin. Pengen dong, siapa yang nggak pengen? Iya nggak? Sampai tuh saya kadang heran sama papa, mama saya gitu. Mereka tuh bisa, mungkin karena udah nikah bertahun-tahun ya. Jadi tanpa komunikasi panjang, mereka udah ngerti. Kadang-kadang mama saya cuman ini kayak papa miss call, terang, oke. Langsung panggil kami semua bertiga, saya, adik-adik saya, teriak kan. Saya kan kami biasanya di atas, jadi disuruh turun. Benny, Yohan, Ica, turun, wah gitu, turun. Oke, bersihin rumah. Kenapa? Papa udah miss call. Wah, papa udah miss call, bersihin rumah, apa hubungannya? Iya nggak? Apa hubungannya bersihin rumah dengan miss call? Oh ternyata kalau miss call artinya papa udah mau pulang. Ya. Dan itu komunikasi yang saya nggak bisa ngerti sampai hari ini. Gimana caranya? Terus saya nggak tahu ya, mama tuh cuman miss call dan 5 menit kemudian bapak saya pulang. Cuman miss call, kagak ngomong pulang ya. Tahu bapak saya ini jiwanya jiwa muda, jadi sering nongkrong kan. Jadi di miss call sekali udah pulang. Itu saya nggak ngerti. Kadang ya, terus juga kalau mau ke gereja, kalau mau acara pesta, kalau ke acara pesta Batak kan harus pakai ini kebaya apa. Dan paling kesel kadang si papa tuh nggak tahu ini kebiasaannya mama atau mama-mama lain juga gitu. Kadang udah rapi, kebelet. Padahal udah mau jalan, gitu. Apalagi kalau udah pakai songket, apa songket nih? Apa sih songket? Iya, kain sarung begitu kan harus dibuka dulu. Dan itu lama lagi, itu kadang-kadang males. Jadi papa saya cuma panasin mobil, mama saya udah buru-buru. Gitu. Karena tahu ini kalau misalnya lama terjadilah peperangan dunia kesekian. Gitu. Makanya saya kagum banget sama komunikasi mereka yang saya nggak tahu bahasa mereka aja yang ngerti. Nah ini saya nggak tahu di antara bapak ibu punya komunikasi seperti apa dengan pasangannya, tapi itulah keunikan dari pasangannya. Itulah keunikan dari komunikasi pasangan yang nggak bisa dimiliki sama yang lain. Istri pengennya ditreat sebagai ratu ya. Pengennya ditreat sebagai ratu. Kebanyakan di sini istri-istri kan kerja, pulang ke rumah capek, pengennya lihat rumah bersih ya. Jangan sampai pulang ke rumah kok, aduh baru nyampe rumah piring udah kotor. Nyampe rumah cucian banyak, padahal tinggal masukin aja. Pengennya kan istri-istri itu nyampe rumah, suasana rumah kayak hal yang dirindukan. Tapi ada loh istri-istri yang mau jalan pulang ke rumah aja, aduh pasti ada cucian nih, aduh pasti ada begini nih, aduh pasti ada begitu nih. Ada juga. Tapi pengen istri-istri kan pulang ke rumah sebagai tempat yang tenang, tempat yang menyenangkan gitu. Ada juga orang tua yang pengen anaknya jadi anak yang nurut. Satu kali pernah ada seorang pendeta, ini lucu sekali, menurut saya lucu. Jadi anaknya teriak-teriak, lari-lari, wah, orang tuanya kejar. Terus pendetanya bilang,
Pak, biarin anaknya lari-lari. Biarin anaknya lari-lari. Namanya juga anak-anak. Heran, kita nggak heran kalau anak lari-lari. Yang heran tuh kalau tiba-tiba kayak modelan Jojo duduk tenang liatin saya. Itu heran. Dia tahu apa gitu kan. Kalau tiba-tiba dengerin saya, wah bahaya justru kalau tiba-tiba anak duduk dengerin saya. Atau kalau misalnya ada bapak-bapak atau ibu-ibu, kadang kan ada lah biasa pasangan gitu. Saya pernah sekali ibadah sama pacar saya di satu gereja besar di Surabaya. Kalau udah di spill mah tahu gitu. Jadi pas lagi khotbah saya gini kan, dicubit sama dia. Gitu. Untung pas lemak jadi nggak gitu sakit. Jadi pas bilang, saya capek gitu. Terus pendeta ini juga bilang gini, Bapak Ibu, tolong jangan begitu diganggu orang kalau lagi ngantuk. Kita nggak tahu tadi malam dia capek kenapa. Kita nggak tahu persoalan hidupnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dia datang ke gereja cuma buat tidur, nggak apa-apa. Ternyata terbukti gereja nyaman buat orang-orang. Begitu. Saya kadang-kadang ketawa, tapi masuk akal juga ya. Gereja nyaman buat orang-orang gitu. Ya karena ada orang-orang yang datang ke gereja buat sekedar komunikasi. Dulu saya lihat banyak loh yang suami sama istri diem-dieman di mobil, nanti nyampe gereja ketemu teman-temannya kumpul gitu, nanti nyampe rumah diem-dieman. Ternyata dia ke gereja buat luapin segala ininya, pengen cari keceriaan di gereja. Di rumah nggak dapet dia, karena sama suami tegangannya tinggi. Ngobrol, udah bawaannya naik pitam aja. Tapi cobalah, kita kalau mau jadi keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang sadar akan perannya masing-masing. Tapi bagaimana jika anaknya nakal luar biasa? Bisa nggak kita jadi keluarga yang diberkati Tuhan? Anaknya nakal luar biasa. Bukan cuma nakal, tapi nakal liar biasa. Lalu, bagaimana jika orang tuanya tak bisa jadi panutan? Dulu bapak saya bilang jangan ngerokok sambil merokok. Iya, jangan ngerokok, ya. Ya kayak mana saya nggak ngerokok, bapak saya ngerokok gitu. Terus dibilangin jangan ngerokok. Terus, ya biasalah Batak itu kan kalau ngumpul sama teman-temannya pasti ada minuman, ada alkohol gitu. Saya liatin kayak, mereka minum sambil makan kacang, main kartu kan, pengen ikutan gitu. Saya coba pegang, belum, nggak boleh minum, gitu. Sambil minum, kayak, nggak bisa jadi panutan nih orang tua begini. Lalu juga, gimana kalau istri kerjanya mengeluh? Suami nyampe rumah, baru mau duduk. Bantuin dong. Duduk aja, padahal baru pulang. Terus juga baru pegang HP, main HP mulu. Main HP mulu, padahal baru pegang HP. Terus juga, gimana kalau suami yang gak mampu memenuhi kebutuhan keluarga? Masih bisa nggak keluarga ini jadi keluarga yang diberkati Tuhan? Oke, kita lihat di dalam, ini buka-buka ayat nih, rame nih ayatnya. Oke, yang pertama, Amsal 31 ayatnya ke-10. Amsal 31 ayatnya yang ke-10. Kita tunggu di depan. Apa Cik? Amsal 31 ayatnya yang ke-10. Oke, saya akan bacakan. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Terus selanjutnya,
Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Istri-istri yang pengen di-treat as a queen, tolong jadikanlah diri kalian kualitasnya sebagai kualitas permata. Saya yakin dan percaya meskipun saya belum beristri, tapi kalau istri saya jadi istri yang kualitasnya kualitas permata, masa yang nggak mau saya anterin ke salon? Masa yang nggak mau dia mau pedicure saya biayain? Kenapa nggak mau saya? Saya tahu kualitas istri saya itu kualitas permata kan. Kalau permata nggak dipoles nih puder warnanya, ya kan? Takutnya puder pemilik orang lain nanti mau poles lagi biar jernih, kan bahaya. Ngerti lah ya. Iya, karena saya di sini kayak di tempat kerja gitu. Dulu saya ada di tempat kerja, bayangin loh, ini udah tahu ini perempuan udah ada suaminya, masih dibilang sama teman yang lain gitu, wow, you look so beautiful today, this morning. Bayangin teman kerjanya bilang dia cantik, tiap hari dia dandan deh. Padahal kita kerja keringetan, tapi tiap hari pagi saya lihat dandan, wangi, parfumnya. Saya nggak tahu nih, ini suaminya sering muji gak di rumah? Apa gara-gara nggak pernah dipuji di rumah, minta pujian dari yang lain? Oh bahaya. Lalu ini peran suami dan istri. 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 5. 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 5. 1 Korintus 7 ayat 3 sampai ke 5. Dibilang begini. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa dan berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertaraf. Jadi ini lagi mau bilangin kalau lagi ada masalah yang besar sekali, ada masalah yang luar biasa sekali. Nah ini ikutin nih, firman Tuhan tuh nggak tahu ya. Ada lebih dari 40 sampai 50 ayat yang berkaitan tentang keluarga. Tapi keren banget, sampai hal-hal pertikaian aja dikasih tahu. Kalau misalnya lagi ada masalah, ya udah ada persetujuan bersama untuk me time masing-masing, ada waktu sendiri-sendiri, lalu ada kesempatan berdoa. Sesudah itu hendaklah kembali hidup bersama-sama. Sekarang orang enteng banget bilang, ya udahlah kita cerai, ya udahlah kita cerai. Gampang sekali gitu ngomong cerai. Gak ada ketahanannya untuk bisa bisa fight gitu dalam sebuah rumah tangga. Oke, lalu ayatnya Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini maknanya sebetulnya dalam banget nih pas janji pernikahan kan. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya yang telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi istri itu all in gitu. Semuanya dikasih. Saya kagum sama mama saya yang dimana bapak saya dulu errornya tuh setengah mati. Saya pernah cerita seberapa error bapak saya ke bapak sama ibu. Bapak saya tuh meskipun bapak ibu pernah ketemu, katanya bapak saya tuh orangnya lucu, kocak gitu. Iya sekarang.
Dulu mah agak sedeng-sedeng, gimana udah Batak, tinggal di Tangerang, waduh. Udah agak ngaco-ngaco lah gitu. Tapi ya itu, disuruh suami mengasihi istri ya sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Lalu Efesus 5 ayat 28 bilang begini, demikian juga suami harus mengasihi, Efesus 5 ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saya sempat debat nih sama pacar saya gara-gara ini. Jadi dibilang mengasihi diri sendiri, mengasihi istri sama dengan diri sendiri. Terus dia bilang, tuh kamu mengasihi tubuhmu enggak? Kalau mengasihi tubuhmu diet, katanya. Gimana mau mengasihi aku? Mengasihi tubuhmu aja enggak? Gitu. Saya jadi insecure juga. Wah, dia belum lihat saya ini, udah 3 tahun nggak ketemu, tiba-tiba saya bengkak, ini gimana ini? Saya di foto kan ambil angle yang bagus, ya kan? Tahu kan Bapak Ibu kalau mau angle-nya bagus gimana kan? Miring, leher dimaju-majuin biar double chin-nya nggak kelihatan, ya kan? Atau ambil dari atas, atau kalau mau dari jauh pakai kamera cembung biar kelihatan kita slim, ya kan? Puspa ketawa, pengalaman gitu. Iya, jadi wah, saya kadang insecure banget saya kalau misalnya tiba-tiba dibilang sama orang, gendut banget tuh sekarang Ben, gila, bengkak banget tuh, gila gitu. Kenapa pakai kata gila sih? Maksudnya kayak parah sekali kah saya? Yes. Iya. Tapi dia bilang balik lagi, tapi kalau kamu nyaman dengan tubuh seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak nyaman, ya sudah, berubah, bertobat dibilang. Emang saya berbuat dosa. Iya. Apalagi saya kalau disindir sama si Jeffrey, saya wah, kadang mau saya getok juga kan. Dia bilang, dia tiap malam ngajakin Ben nge-gym yuk. Skip dulu bro, skip dulu. Alah, lo mau panas-panas teh ayam lo, gitu. Alah, lo mah kapan lo kurus, gitu. Lo mah, gitu. Ya sudahlah, saya bilang. Sampai saya bayangin saking desperate-nya saya ikutin yang ibu-ibu Cina tuh, senangnya. Tahu? Yang gini-gini. Di kamar saya kadang 15 menit, 20 menit. Sampai kadang saya habis selesai pikir, ini berguna gak sih? Saya di kaca tuh sambil buka baju kan melebar-lebar kan, gini. Saya kayak aduh Tuhan tolong. Tapi benar juga kata pacar saya. Kalau mau kasih istrimu sama engkau mengasihi diri sendiri itu harus sejajar. Gimana mau ngasihi istri, ngasihi diri sendiri aja enggak? Kalau kita nggak bisa maintain body kita, nggak bisa maintain mental kita, gimana kita mau kasihi dia? Kita nggak bisa bertanggung jawab atas diri sendiri, gimana kita mau bertanggung jawab atas orang lain? Wah, saya sampai iya benar ya, benar. Jadi ya harus dia. Oke, Amsal 29 ayat 15. Ini buat orang tua. Amsal 29 ayat 15. Amsal 29 ayat 15 bilang begini, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jadi tegur anakmu kalau salah. Tegur dengan cara yang sudah diajarkan di kelas-kelas parenting. Udah kita nggak bisa samain lagi dengan zaman-zaman, apalagi zaman bapak ibu, zaman saya mah mungkin levelnya masih 2, bapak ibu kan levelnya udah 9. Gitu. Maksudnya tingkat kekerasannya ya. Kalau saya paling level 2, bapak ibu kan levelnya 9, mungkin ada yang dikejar-kejar pakai kayu di sini. Nggak tahu kan?
Atau modelannya masih ada yang dipukul pakai ikat pinggang. Dulu ada, kasihan dulu. Tapi ya saya nggak tahu loh, orang tua zaman dulu kok kreatif ya. Apa aja bisa jadi senjata untuk ngajarin kita. Dan caranya unik-unik. Bahkan saya sampai di sekolah juga dihukumnya unik gitu. Kukunya panjang, dibeginiin. Pakai apa? Penggaris. Iya. Ininya panjang, dicubit. Kreatif banget sih mereka. Nah, sekarang dituntut kita lebih kreatif lagi, gimana kita cara menegur anak. Anak salah ditegur dengan teguran dan hukuman yang sesuai. Kalau anaknya nakal mulutnya, jangan dipukul pantatnya. Maksudnya nakal mulutnya, contohnya dia cursing atau swearing lah, jangan dipukul pantatnya, nggak nyambung, otaknya nggak nalar. Kenapa saya ngomong kotor, kok yang dipukul pantat saya? Gitu, nggak berarti dipukul mulutnya, maksudnya ditegurnya gimana caranya, dihukumnya gimana caranya yang selaras. Dan itu saya serahkan kepada bapak ibu yang sudah ikut kelas parenting, karena nanti bakal kasih tahu saya gimana caranya, karena saya nggak tahu. Jangan sampai dia mempermalukan kita, jangan sampai anak itu mempermalukan kita karena kita sendiri nggak ngajarin dia. Lalu Kolose 3 ayat 21 dibilang begini, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ini nih, banyak banget yang ini saya berani bilang ya, rata-rata kekecewaan anak-anak pertama kali itu terjadi di keluarga. Kekecewaan pertama seorang anak itu kebanyakan terjadi di dalam keluarga. Padahal keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi lembaga pendidikan agama, kasih sayang pertama kita di dunia. Tapi di situ juga ternyata dia dapat kekecewaan. Nah, jadi ini udah dikasih peringatan bahwa jangan bikin sakit hati anak. Oke, lalu yang terakhir, Amsal 29 ayat 17. Amsal 29 ayat yang ke-17. Dibilang, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita padamu. Kalau kita didik anak kita dengan benar sekarang, capek sih capek Bapak Ibu, capek sih capek. Tapi saya yakin banget dulu teguran, dulu pukulan, dan dulu pokoknya segala hal yang tadinya saya pikir salah, tapi pas saya pikir-pikir sekarang itu bikin saya jadi orang yang tough, bikin orang saya jadi orang yang bisa bertahan diapapun di bagaimana yang juga sih saya bertahan. Bayangin saya pertama kali kerja di sini, saya tiap hari tuh selalu dimaki. Untung nggak ngerti. Untung nggak ngerti waktu itu. Jadi ya udah paling kamu ini oke. Dalam hati saya, emak bapak saya dulu lebih paham dari saya, kita aman. Jadi saya nggak bikin orang tua saya susah, nggak bikin orang tua saya jadi mereka kepikiran sama saya. Atau saya telepon, Pak, Ma kirim dong, Pak, Ma kirim dong. Kalau kita didik anak kita benar dari sekarang, meskipun capek, susah, meskipun kita harus take so many time, karena itu memang tanggung jawab dan pemberian Tuhan. Tapi percayalah, kalau kita kasih sepenuhnya pengajaran yang benar ke anak-anak kita akan jadi orang tua yang sangat santai di masa tua gitu. Nggak lagi kita kepikiran gimana anakku nanti kerjanya saat dia umurnya 35 gitu. Nggak perlu lagi kita pusing gimana anakku ini mau nikah apa gimana gitu, udah umur 45 ini gimana ini gitu. Nggak akan lagi pusing-pusing kayak gitu. Kita akan jadi orang tua yang santai, yang rileks, dan kita lihat anak kita juga jadi anak yang memberkati orang lain. Jadi ada 2 poin aja tadi soal keluarga yang diberkati Tuhan. Yang pertama adalah keluarga
yang membangun mesbah Tuhan, dan yang kedua keluarga yang sadar akan perannya masing-masing. Saya ingatkan lagi, keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang dibuat Tuhan mampu untuk dikaguminya, dipujinya, dan dihormatinya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya serahkan kepada Pastor Iwan. Oke. Nah, ini repot nih. Karena dari tadi ngomong soal diet, ngomong soal gendut, waduh, semua dong. Nambahin apa ya? Saudara, Ben, ada sedikit solusi buat Ben. Kalau nggak mau diet, kalau mau nge-gym gitu ya. Solusi begini. Saudara tahu nggak kalau misalnya misalnya ada orang tuh yang bebas aja gitu, kayak diplomat itu dia di sini itu dia bebas gitu. Ya tentu aja nggak melanggar, nggak apa, cuma dia lebih bebas gitu, lebih karena dia sedikit apa ya, karena dia punya level lebih tinggi gitu, jadi dia lebih bebas gitu. Hari libur dia bisa ngikutin hari libur Indonesia, bisa tambah hari libur sini, bebas gitu. Nah, ganteng itu juga lumayan loh, ya gitu. Jadi kalau orang ganteng mah bebas, mau gendut mau apa bebas, terserah. Ini jokes gitu. Jadi kalau nggak mau diet, pakai orang ganteng mah bebas, nggak apa-apa gitu. Oke, saudara, balik lagi ke sini. Ada dua hal, saudara. Keluarga yang membangun mesbah. Buat saya juga masih mencari cara. Kalau saudara saya ini berusaha, mana istri saya mana ya? Istri saya di mana sih? Oh. Buat kami juga, kami punya kendala di sini. Saya bangun pagi, saya orang pagi, istri saya orang malam, gitu. Jadi nggak ketemu. Saya pagi-pagi udah keluar, malam-malam sudah seperti robot, udah kadang-kadang dur terus ya. Durnya bukan cuma dur tanpa istirahat dari pagi terus ngajar pulang, atau masih ngalamin Ben yang buka pintu itu langsung, "Papi, I need your help." Masih Papi baru buka pintu itu ada yang diciptakan Tuhan kan berpasang-pasangan ya. Sendal kiri sama sendal kanan itu kan berpasang-pasangan, bener gak? Buka pintu sama tutup pintu kan juga berpasang-pasangan. Abis buka kan mesti nutup. Ini baru buka itu sudah Papi, I need your help. Belum sempat nutup pintu dan terus sampai malam jam 7:30, 8:30, jam 9 gitu. Nah, buat saya kalau sudah sampai ke bawah lagi, mengupayakan Nur tuh paling sering bilang saya, "Ayo dong kita nyembah bareng." Buat saya masih kesusahan di situ. Sorry ya, boleh ya jujur ya. Susah, waktunya nggak ketemu. Tapi saya memastikan diri saya punya mesbah sendiri yang saya tahu bahwa saya butuh relationship dengan Tuhan gitu. Dan itu mesti diperjuangkan, benar. Masing-masing kita mesti tahu bahwa kita perlu Tuhan. Semua doa yang namanya baca Alkitab, semua relationship sama Tuhan itu saya kerjakan di mobil. Baca Alkitab berjam-jam itu di mobil, dengerin Alkitab berjam-jam di mobil, dengerin pengajaran orang. Sekarang lagi dengerin Ibu Rita Wahyu kan, itu di mobil, semua dikerjakan di mobil. Mendoakan anak semua di mobil, mengerjakan apa-apa semua di mobil, planning mikir tentang pelayanan semua di mobil, sampai jam 9, sampai jam 8:30 kadang-kadang. Saya kesusahan juga di situ kan. Dan memang harus di fix sih gitu. Nur juga kesusahan kalau dia bangun pagi. Relakah dia bangun jam 4 pagi? Relakah anak-anak dibangunin jam 4 pagi? Nah, ini kita mesti work out. Nah, ada khotbah-khotbah seperti ini bagus sekali buat kita. Ayo cari ketemuin dong. Ketemuin waktunya dong. Buat kami masih mencari-cari. Bayangin
nih sudah 14, 15 tahun, 16 tahun nikah, masih nyari-nyari bentuknya, hanya karena satu orang malam, satu orang pagi. Benar gak? Masih cari-cari bentuknya. Tapi minimal saya ngerti bahwa dia punya doa sendiri dengan Tuhan, dia punya jam belajarnya sendiri dengan Tuhan. Anak-anak diurus dengan baik oleh Nur soal kerohaniannya. Menurut saya, tinggal waktunya menemukan supaya kita bersama-sama. Di sini kita masih fail menurut saya. Nur punya inisiatifnya, ayo dong, gitu. Tapi sometimes sayanya ya, nggak, di sini saya fail. Yang kedua adalah keluarga yang sadar, saudara tapi punya waktu kan. Kalau saudara punya waktu, saudara punya kesempatannya dikerjakan supaya bagus. Pastor Yuki udah oke dengan ini nih, karena dia sering kali mention kami mesbah keluarga. Saudara ikutin yang itu karena itu yang benar gitu. Jangan ikutin yang saya. Ikutin yang itu yang benar. Yang kedua, keluarga yang sadar akan perannya masing-masing. Saudara, tanggung jawab itu perlu. Kita semua senang berkat yang lebih besar, tapi kita tahu gak bahwa berkat yang lebih besar itu ada tanggung jawab yang lebih besar, benar gak? Dan jangan klaim berkat yang besar kalau kita di tanggung jawab yang kecilnya kita nggak selesai, gitu. Masing-masing orang harus menyelesaikan tanggung jawabnya sendiri. Misalnya gini, saudara expect apa dengan hidup saya? Misalnya gini, saya pergi dari pagi sampai malam, pulang kadang-kadang sampai rumah jam 4 plus ngajar lagi, atau jam setengah 9 sampai rumah. Hari Selasa saya pulang jam 9, setengah 9-an gitu sampai rumah gitu. Saudara expect apa lagi di bawahnya? Saudara masih expect saya cuci piring nggak? Saudara masih expect saya nyapu rumah nggak? Buang sampah nggak? Saudara masih expect saya untuk ngerjain hal-hal rumah nggak? Dari pagi loh, jam 5 nih, taruhlah jam setengah 6, jam 6 gitu, udah sampai terus. Setiap orang butuh istirahatnya, karena istirahat itu perlu bagi orang, bener gak? Kalau orang udah terus kayak begitu, ya tolong yang di rumah, bener gak? Boleh gak sih ngomong begini? Boleh ya? Tapi kalau saya dari pagi pulang jam 2, istri saya dari pagi pulang jam 5, saya mesti ngapain? Di-expect nyuci piring boleh gak? Boleh, bener gak? Pekerjaan rumah harus dikerjakan bersama-sama. Tapi kalau satu orang udah habis di luar, yang bisa kerjain. Ibarat kayak main badminton yang satu kalau udah habis-habisan di belakang gitu, yang ada pukulan yang di depan tolong dipukul dong, gitu ya, benar ya? Make sense ya? Bapak begini maksudnya apa Pak? Betul ya? Ya orang udah habis-habisan yang di belakang terus gitu. Semua udah yang di belakang terus, yang di depan jagain begini. Kalau ada bola di depan tolong dipukul gitu. Boleh nggak sih? Boleh nggak? Boleh, harus ya? Bener ya? Harus gitu saudara. Itu namanya mengerjakan tanggung jawabnya, sadar akan perannya masing-masing. Yang namanya ibu rumah tangga tuh ngapain? Jadi ibu bagi anak-anak, bener gak? Ibu bagi anak-anak, plus ngurus rumah, plus ngurus tangganya kalau punya tangga di rumah. Arti harfiah letter lux. Jadi ibu ngurus anak-anak, rumah, plus tangganya. Jangan kalau ngurus rumah aja udah senewan, lah itu tugas, itu tanggung jawab. Ada kalau misalnya nggak suka ngurus rumah, mesti sampai suka. Bayangin kalau seorang seperti saya sama Yuki sama Bapak yang harus keluar tiap hari, dan saya mau keluar aja udah nggak suka dengan pekerjaan itu. Mau dapat apa? Mau expect apa? Tiap hari akan ngalamin kekesalan, bener gak? Saya keluar, saya suka dengan pekerjaan itu, karena saya memaksa diri saya untuk suka dengan tanggung jawab saya. Itu tanggung jawab saya mesti suka, sampai suka. Kalau kita udah ditanggung jawab itu tapi kita nggak suka, nah repot itu. Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar? Make sense ya? Bener gak sih saudara?
logic things-nya kan begitu, berpikirannya kan begitu. Kalau kita mau diberkati lebih besar, begitu saya bilang sama anak-anak saya, oke, kita tinggal di rumah satu kamar, berempet-empetan. Tahu empet-empetan ya? Masih dapat bahasa Tangerang ya? Berempet-empetan. Berempet-empatan. Berempet-empatan. Gitu. Saya bilang, kita berempat harus dipercaya Tuhan, harus bisa dilihat Tuhan, bisa ngurusin rumah satu kamar ini supaya kita bisa dapat rumah 2 kamar. Bener gak? Jangan minta 2 kamar kalau rumah 1 kamar gak keurus, kan begitu. Saya bilang sama Colin, kita berempat ini mesti belajar ngurus mobil ini. Jangan minta mobil yang lebih bagus, lebih mewah, lebih bagus, yang rejonya lebih mahal, asuransinya lebih mahal, harga mobilnya lebih mahal, kalau yang itu aja gak keurus. Don't even ask God for that. Jangan, kenapa tanggung jawabnya nggak bisa, belum bisa. Makanya selesain tanggung jawab kita di tangan kita sendiri. Saya berusaha untuk bayar semua urusan saya di tangan saya, di pekerjaan saya. Makanya pakai target, pakai apa, Sabtu kadang-kadang keluar lagi kerja. Saya berusaha untuk bayar semua yang saya harus bayar itu di tangan saya. Sampai hari ini kami nggak ngutang. Ada sih satu yang belum dibayar pajak ya, belum dibayar. Tapi saya berusaha untuk kerjain semua, karena itu tanggung jawab saya. Karena saya sudah banyak di luar ngerjain tanggung jawab itu, dan istri saya, boleh nggak saya bilang, istri saya, ayo, tolong rumah diselesaikan dengan bagus. Tadi Benny bilang apa? Miskol ya? Kayaknya mesti miskol Ben sekarang. Istri saya juga kerjaannya banyak, ngedit tiap minggu itu online service itu kerjaan tiap berapa jam itu harus diinvest ke situ. Plus lagi belajar S1-nya. Plus lagi nambah-nambahin belajar bahasa Ibrani sekarang juga. Plus lagi ikutin kelas-kelas. Well, kalau itu tanggung jawabnya harus sebesar itu, seperti tanggung jawab saya harus keluar dari pagi sampai malam banget. Ya dikerjain lah, sampai suka. Tapi kita udah gak bisa bilang lagi. Gak bisa bilang lagi, aku gak suka dengan tanggung jawabin, aku gak suka dengan pekerjaan itu. Ya gak bisa. Itu tanggung jawab yang Tuhan percayakan, diselesaikan sampai selesai. Gitu. Supaya Tuhan bisa kasih tanggung jawab yang lebih besar. Sadar akan perannya masing-masing. Kalau saudara baca Amsal 31, kalau saudara ikut pre-marriage counseling sama saya, Amsal 31 gak mungkin gak keluar saudara. Buat istri-istri Amsal 31 patokannya. Dari pagi sampai malam dia merajut itu, dia masih punya waktu buat ngurusin dirinya sendiri, masih bisa mendandani dirinya sendiri, masih bisa beli tanah, masih bisa mengupayakan tanah, masih bisa ngurusin anak-anaknya, pembantunya semua. Compassionnya nggak hilang. Ada orang yang udah kerja terus urusan, compassionnya hilang, benar nggak? Tapi dia ini Amsal 31 ini istri luar biasa banget. Makanya tadi Benny bilang melebihi permata. Kalau ditukar nggak bakalan mau kita tukar. Ya, kualitasnya luar biasa. Vero tuh yang pernah ikut kelas counseling marriage. Makanya cek, kita punya peran, sudah selesaikah? Kalau selesai, siap-siap tanggung jawab yang lebih besar. Kalau tanggung jawab yang lebih besar, pasti ada berkat yang lebih besar. Nur sama saya suka guyon-guyon. Ini kita bener gak sih ya hidup kayak begini ya? Pagi, malam, pagi, malam, pagi, malam, pagi, malam, pagi, malam. Kira-kira bener gak ya kayak begini ya? Tapi saya bilang, well ini tanggung jawab yang sekarang kita mesti selesaikan. Ya udah, sukai dulu supaya kita bisa kerjainnya dengan senang hati gitu. What's the point kita
sibuk banget gitu, tapi kita nggak bisa sukacita mengerjakannya. Ya kita sukacita aja dulu mengerjakannya gitu. Dan nanti lihat cara Tuhan memberkati kehidupan kita. Karena menurut saya, boleh nggak saya bilang begini? Menurut saya, semua hal yang Tuhan berikan buat gereja ini harusnya dikerjakan oleh seluruh anggota gereja. Tuhan kasih vision, Tuhan kasih pekerjaan, Tuhan kasih tanggung jawab. Itu harusnya diselesaikan oleh seluruh anggota gereja, benar nggak? Tapi kita mesti menyadari hukum Pareto berlaku 80-20. Yang 80 nggak kerja, yang 20 kerja. Itu hukum Pareto, hukum yang yang diketahui oleh orang-orang itu hukum yang benar. Maksudnya hukum yang terjadi begitu. Dan ayo teman-teman yang belum pelayanan, lihat, wah kayaknya aku bisa nih ngerjain itu, nggak perlu koiwan, nggak perlu cingur, bisa kerjain, aku kerjain lah. Gitu. Aku bisa leading komsel ini, koiwan sama cingur, dia bisa urus yang lain deh. Gitu. Bisa juga begitu, atau apalah, sehingga pekerjaan satu gereja ini bisa selesai dengan baik dan semua orang dapat istirahatnya. Karena semua orang harus istirahat, kalau enggak burn out. Kalau udah burn out, ya sudah. Saudara, ayo kita belajar supaya cara hidup kita lebih efektif, sadar sama peran kita, tanggung jawab kita. Memang benar, kalau ngulik masalah keluarga itu satu case aja bisa panjang, bisa lama, dan contohnya nanti belum lagi ada perdebatan. Aku kan begini, aku kan begini, aku kan udah begini. Kamu nggak tahu sih posisi aku, kamu nggak tahu ya kayak begitu gitu, banyak banget. Tapi biar kita semua masing-masing sadar akan perannya masing-masing. Semua orang kepingin kehidupan yang ideal, tapi kita tahu bahwa kadang-kadang belum bisa hidup ideal banget itu kadang-kadang belum bisa. Makanya ayo kita perjuangkan hari ini, khotbah hari ini baik banget. Dan saya admire ya, kagum sama orang-orang yang kayak single parent itu bagaimana ya, bisa ngurus semua, plus kerja, plus semuanya diurus dengan baik. Menurut saya masih bisa jaga ibadahnya dan lain sebagainya. Wah, menurut saya itu luar biasa banget gitu. Tapi kalau kita yang masih dikasih kesempatan untuk partnership, main bulu tangkis gitu, masih ada orang di depan, ya tolong kerjaan yang bisa dikerjain, kerjainlah. Gak usah nunggu orang yang udah capek ngerjain gitu. Gak usah nungguin orang yang udah habis-habisan, udah ngos-ngosan gitu, tolong gitu. Makanya bapak-bapak harus bisa masak menurut saya. Kadang-kadang ada istri yang udah dari pagi kerja sampai malam, ngurus anak, nganterin macam-macam. Bapak kalau nggak bisa bantuin istri, minimal masak satu lah apa gitu, supaya istri kalau pulang lapar masih bisa. Setuju, minimal udah bisa kasih untuk kan. Iya, benar. Bapak-bapak bisa lah masukin baju ke mesin cuci, semua pakai mesin kok sekarang. Nyuci itu bisa. Bisa lah. Maksudnya apa yang pasangan kita kerjakan yang kita belum bisa kerjakan, minta pasangan kita ngajarin gitu. Boleh dong. Iya kan? Harus bisa menurut saya, apalagi di sini semua dikerjakan sendiri gitu. Ibu-ibu ya tolong bisa nyetir lah. Tolong, saya udah mesti kabur nih. Sudah mulai dipelototin. Ibu-ibu tolonglah, bisa nyetir lah. Aduh, ayo, itu tolong suami banget. Ben, tolong Ben. Ben, tolong Ben. Tolong, apa yang
bisa dikerjain, yang bisa diperlengkapi lah gitu. Supaya masing-masing itu bisa. Yang pemain bulu tangkis tuh kalau dia cuma bisa main di depan aja gitu ya kan, dia tinggal nunggu bola gitu. Tapi kan ada bagusnya kalau ganti-gantian, yang satu capek nih tuker gitu. Nah yang kayak begitu tuh baru oke sebenarnya. Dan kalau kita mau dipandang Tuhan kagum sama kehidupan kita gitu. Tuhan bangga sama keluarga kita. Tuhan memuji keluarga kita. Menurut saya nggak lepas dari tanggung jawab yang selesai di tangan kita. Kalau kita punya tanggung jawab itu, harus selesai tanggung jawab itu. Jadi tanggung jawab kita apa? Kita mesti ngerti kan? Aku udah mengasihi, Efesus 5. Taunya itu aja. Tapi mengasihi itu kan banyak sekali yang mesti dikerjakan. Jadi menurut saya yang bisa kita kerjakan, yang kita bisa upgrade gitu. Pasti sebentar lagi banyak ada yang ngeles nyetir mobil. Menurut saya, kalau saudara nangkep maksudnya, pasti sebentar lagi. Laki-laki jangan malas ngajarin, Koberi jangan. Ajarin. Bener loh. Saya senang kalau ngelihat gini. Kalau keluarga itu suami istri benar-benar bisa saling mengisi, itu yang sebenarnya keluarga yang baik. Dan dilihat orang juga, wah dia nggak ada, tenang, masih ada aku pak gitu. Satu udah mulai seok nih, kaki saya udah mulai seok nih. Saya pernah bilang sama Nur, saya nggak mau makan daging-dagingan dulu ya. Saya bilang reasonnya, tangan saya kaku, kaki saya kaku, dan semua yang sebelah kiri, wah matang. Saya bilang saya kidal, semua dikerjakan gitu lewat kiri gitu. Saya bilang waduh bahaya nih. Saya bilang saya nggak mau nih mau ngurangin gitu. Jadi tolong kalau kamu masak yang daging-dagingan yang cukup buat kamu sama anak-anak kamu lah gitu ya. Tapi selalu sisanya banyak, jadi saya mesti tetap ikutan. Ya nggak apa-apa lah, orang datang mah bebas. Saudara, ayolah pokoknya gini saudara, ini firman Tuhan yang aplikatif banget gitu. Kesannya kita bisa ketawa-ketawa, tapi tolong sadar sama tanggung jawab kita. Kalau bapak-bapak nggak tahu tanggung jawabnya seperti apa, sebesar apa dia punya tanggung jawab, itu merepotkan istrinya gitu. Istri kalau nggak tahu tanggung jawabnya sebesar apa, ya tadi tuh ibu rumah tangga, ya kalau nggak kerja di luar, punya waktu 12 jam gitu, ya urusinlah. Jadi ibu urusinlah rumah, urusinlah tangganya, gitu loh. Supaya kita itu semua sama-sama bisa nanti punya mesbah keluarga, nanti punya berkat yang lebih lagi. Kalau saudara jadi jemaat dan saudara belum punya tugas apa-apa, dan saudara tahu bahwa saudara bisa mengerjakannya, kenapa enggak minta pekerjaan itu? Kodoni mana sih? Tugasnya banyak ya. Menjak jadi pastor tugas tambah nih gitu ya. Ayo bantu apa yang bisa dibantu. Siapkan apa yang bisa disiapkan. Gitu. Kerjain dengan sepenuh hati. Nanti tanggung jawabmu lebih banyak, lebih besar. Kalau tanggung jawabnya lebih besar, nanti berkatnya lebih besar. Semua orang nggak pernah nolak berkat, gitu. Tapi giliran tanggung jawabnya kadang-kadang nggak selesai. Gitu. Lalu klaim tanggung jawab, klaim berkat yang lebih besar. Jangan gitu saudara. Ayo, Tuhan tahu, Tuhan ngerti apa yang jadi kerinduan, keinginan kita. Tuhan tahu. Tapi tanggung jawab kita
selesai, supaya kita bisa sama-sama memuliakan Tuhan. Jadi keluarga yang diberkati Tuhan. Saudara mau upgrade diri? Oh ya, upgrade diri ya, supaya bisa saling mengisi. 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan. Kenapa bisa begitu? Kenapa nggak dikali 2? Karena kalau 2 powerful gitu. Teman-teman, ayo kita bangkit berdiri. Abis ini kita ada meeting lagi, meeting tengah tahunan pastoral cost. Jadi saya tahu ini pembahasan yang sangat-sangat panjang sekali, tapi terima kasih Benny yang sudah share firman Tuhan hari ini. Pesan aja, pesan. Ayo kita perbaiki mezbah kita sama-sama dengan keluarga. Kita mesti cari gimana caranya. Yang kedua, ayo kita sadar sama peran dan tanggung jawab kita. Masing-masing harus dapat kesempatannya dia untuk eksplor diri, untuk belajar. Ada orang yang terus dari pagi sampai malam melakukan aktivitasnya tanpa dia upgrade diri, tanpa punya kesempatan buat belajar. Itu salah juga. Cari duit terus, tapi dia nggak explore something dalam dirinya. Salah juga. Setiap orang butuh istirahatnya. Setiap orang butuh me time-nya, bener ya? Lihat, care sama pasangan kita. Kalau cuman bantuin ngerjain PR anak aja dan aku bisa, kenapa mesti nunggu papinya pulang tengah malam? Kenapa nggak dikerjain dulu sih? Kalau ada piring belum dicuci, istri pulangnya tengah malam banget gitu, udah double shift. Kenapa sih yang laki nggak cuci? Kenapa sih rumah nggak di vacuum dulu? Buat dia nanti kalau dia pulang udah oke kondisinya. Benar nggak? Saya selalu mengukur apa ya kerjaan Nur yang saya nggak bisa kerjakan. Saya bantu dia di rumah sebisa saya, karena saya sudah habis di luar, tapi saya masih bantu. Cek apa yang kita nggak bisa kerjain di rumah, yang pasangan kita bisa kerjain. Belajar pelan-pelan supaya kita jadi bisa. Saya senang dia bisa bantu ngedit kebaktian online. Bayangin saudara, kalau saya juga yang harus ngedit kebaktian online, saudara. Bayangin waktu saya. Kadang-kadang kalau ada orang bilang, aku kurang mintan, look at me, lihat hidup aku. Habis, beneran habis. Tapi saya nggak ngeluh, saya bersuka cita ngejalanin itu semua. Benar. Kita semua perlu upgrade diri supaya tanggung jawab yang Tuhan percayakan lebih besar. Karena ada berkat yang luar biasa besar. Di saat tanggung jawab kita lebih besar. Make sense, saudara? Yang istri, kalau kau tahu caranya membantu suamimu, kenapa enggak bantu? Dia perlu mengerjakan $200, $300 lebih. Wah, apa udah mahal nih. Suami udah mesti mikir, oh, aku harus kerja lebih banyak gitu. Yang kenapa enggak istrinya yang bisa? Wah, aku tahu caranya kalau gak dapat $200 doang. Kenapa nggak dikerjain? Benar nggak? Kerja sama. Itu bola di depan terus, di depan mata. Nggak mau. Bola udah di depan mata, tinggal di smash dapat berkatnya gitu. Kenapa nggak kita yang kerjain gitu?
Kenapa mesti orang yang nunggu orang yang udah habis-habisan yang mesti mukul itu? Lari dulu ke depan, mukul, saudara. Ayo, jadi suami istri itu harus sepadan. Makanya, ayo kerjakan tanggung jawab kita, peran kita dikerjakan supaya masing-masing bisa bersukacita karena berkatnya akan sangat luar biasa. Amin, saudara. Gak apa-apa yang ngomong begini ya. Buat teman-teman yang gak bisa nyetir, no offense saudara. Saudara bisa belajar tahun ini, target tahun depan pokoknya aku mesti 2 tahun lagi aku harus bisa, 3 tahun lagi aku bisa. Nanti anak-anak aku udah mesti ke sekolah, aku bisa gitu, aku bisa ngerjain. Saudara bagaimana mau diberkati 1 mobil lagi kalau saudara Tuhan lihat aja saudara gak bisa nyetir, bener gak? Iya dong, gimana sih gitu? Karena kan Tuhan memberkati nggak mau mencelakakan, bener ya? Tuhan kan nggak mau mencelakakan. Dikasih mobil banyak yang nggak ada yang nyetir, buat apa juga? Karena ayolah kita bertanggung jawab atas apa yang sebenarnya Tuhan kasih. Upgrade diri kita supaya kita bisa menjadi lebih baik. Saudara, saya minta kalau misalnya saudara tahu apa pekerjaan yang kita lakukan, biasa lakukan, dan saudara bisa mengerjakannya, ambil pekerjaan itu. Saudara tahu 7 panjang ya, 7 jemaat, saudara 7 jemaat itu adalah jemaat di Pergamus, jemaat di Sardis, jemaat di Efesus, jemaat itu tahu gak saudara itu apa? Itu koreksi pekerjaan. Aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi Tuhan expect kita untuk melakukan pekerjaannya. Dan kalau saudara hari ini gak kerja apa-apa, waduh, apa yang mau dikoreksi oleh Tuhan? Berkat apa yang mau Tuhan kasih lagi? Lo pekerjaannya gak dikerjain. Saudara, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu pekerjaanmu. Barang siapa menang, barang siapa menang ya akan memperoleh bla bla bla. Ayo, mulai ambil satu. Aku punya waktu, ambil pekerjaan ini. Aku punya waktu, ambil pekerjaan ini. Aku punya waktu, ambil pekerjaan ini. Sampai nanti kita bisa mengerjakan banyak hal karena Tuhan mempercayakan lebih dan lebih lagi. Amin saudara, amin ya. Boleh ya. Saya senang Rafael baru datang ke sini langsung banyak hal yang dia lihat. Ada yang bisa diperbaiki, dia perbaiki. Banyak hal yang bisa dia bantu dengan knowledge yang dia punya, dengan talenta yang dia punya. Saudara, ayo. Ayo saudara. Teman-teman, ayo. Upgrade supaya hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan. Jadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Gak ada lagi pekerjaan yang kita bisa kerjakan nunggu sampai orang yang gak ada lagi, saudara. Benar ya? Gak ada lagi orang yang lagi sibuk semua sibuk, yang lain 1, 2, 3, 4 orang itu ngobrol gitu. Gak ada. Aku tahu ini pekerjaan. Ya aku bisa kok kerjainnya. Benar gak? Setiap pekerjaan yang kita gak selesaikan itu pasti akan diselesaikan oleh orang lain. Ada kursi yang gak diangkat, kalau saudara gak ngangkat, pasti ada orang lain yang gak mengangkat, benar gak? Setiap pekerjaan yang gak selesai, yang harusnya kita tahu bahwa kita bisa, dan itu gak selesai, gitu. Pasti ada orang lain yang menyelesaikannya. Dan orang itulah yang punya potensi untuk diperbesar oleh Tuhan, dapat tanggung jawab yang lebih besar oleh Tuhan. Karena itu, makanya jangan nganggur. Karena kalau saudara baca di kitab Wahyu, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu segala pekerjaanmu. Artinya apa? Pekerjaan kita dikoreksi oleh Tuhan. Jangan sampai kita lalai mengerjakan tanggung jawab kita. Ya, saudara ya. Doakan kami akan merapat nanti setelah ini supaya keputusan-keputusan yang diambil boleh yang terbaik buat jemaat dan buat keberlangsungan gereja ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berdoa ya. Bapak di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang yang bertanggung jawab Tuhan Yesus.
Mungkin tanggung jawab kami kecil hari ini Tuhan, pekerjaan kami kecil Tuhan hari ini. Tapi kami mau Tuhan bertanggung jawab dan kami mau belajar Tuhan Yesus menyelesaikan itu di tangan kami sendiri Tuhan. Bukan harus orang lain yang bantu, bukan harus orang lain yang nge-push, bukan harus orang lain yang berdesak-desak kami untuk menyelesaikannya Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk bisa bertanggung jawab dengan tanggung jawab dan pekerjaan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami juga mau belajar Tuhan Yesus untuk memimpikan Tuhan punya keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang jadi berkat Tuhan bagi banyak orang, dan keluarga yang Kau banggakan juga Tuhan Yesus, keluarga yang Kau puji Tuhan, keluarga yang Kau berkenan di dalamnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Kau memberkati Denny Tuhan di dalam masa mudanya Tuhan Yesus, biar dia boleh membangun rumah tangga yang juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, sorry panjang, tapi nggak apa-apa. Kita harus sanggup untuk mendengar firman yang panjang lama supaya otot rohani kita makin kuat. Amin saudara. Yuk, kita silakan yang mau meneruskan. Oke, sekarang waktunya kita untuk memberi persembahan. Siapkan persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama menaikkan doa untuk persembahan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Bapak, di mana kami sudah berdengar firman ini Bapak. Tiba saatnya Bapak, saat ini Bapak kami memberikan persembahan yang sudah Kau berkati sepanjang minggu ini ya Bapak kepada kami ya Bapak. Biarlah Bapak persembahan yang ini ya Bapak, Kau berkati ya Bapak, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur, janji iman, apapun semua yang Kau berkati dalam kehidupan kami ya Bapak. Kau berkati ya Bapak persembahan ini ya Bapak, sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapak. Berkati ya Bapak yang akan memberi ya Bapak, juga ada berkati ya Bapak kami semuanya ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, dan percaya Tuhan terus memberkati kami ya Bapak. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Kita akan berdoa. Ibadah ini dengan doa berkat. Satu not dikit. Kadang-kadang itu kalau habis Pastor Iwan kasih contoh soal keluarga-keluarga, itu ada aja yang datang sama saya. Dipikir 100% itu semua cerita saya gitu. Mendengarkan dengan wise gitu, karena seringkali itu contoh gitu. Jadi kadang-kadang ada orang datang, Nur ya ampun Nur gini-gini. Itu contoh sayang. Ya. Jadi jangan salah paham, gak semua itu ceritanya tentang saya gitu. Jadi maksudnya biar ini aja, biar maksudnya membuka pikiran Anda ya. Ayo kita berdoa. Bapak terima kasih untuk ibadah ini. Kami percaya Tuhan firman-Mu hari ini sungguh sangat memperlengkapi kami, membangun kami, untuk kami Tuhan, membangun diri kami menjadi orang yang akan menjadi orang yang Tuhan banggakan, baik
baik yang sudah berkeluarga maupun yang single Tuhan, dimanapun berada Tuhan, menjadi orang yang bisa Tuhan senang dan berkenan dan membangun keluarga dimanapun kami tinggal Tuhan, untuk menjadi keluarga yang Tuhan puji. Bahkan kami mau cari puji-pujian yang daripada Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman hari ini mengingatkan kami untuk mengatasi tanggung jawab kami dengan lebih baik lagi dari sebelumnya. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah jemaat yang ada di tempat ini pulang dengan berkat yang datang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian di dalam